Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jutinabah. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Am turiduna, apakah kalian menghendaki antas alu rasulakum, menuntut rasul kamu kama su'ila Musa min qabl, kama su'ila Musa, sebagaimana dituntut sopo Musa, Nabi Musa, min qablu, sebelumnya. Wa may yatabaddalil kufra, barang siapa yang mengganti dengan kekafiran, bil imani, kelawan iman, jadi mengambil gantinya itu kekafiran untuk menukar keimanan. Faqad dhalla, maka sungguh telah sesat dia, sawa as-sabil, dengan sesat yang jelas gitu ya. Kemarin kita sudah bahas nasakh mansukh ya. Itu salah satu teori usul fikih. Teori usul fikih itu metodologi yang bisa melahirkan sebuah hukum. Nah, salah satunya metodologinya adalah nasakh mansukh. Nasakh mansukh itu revisi. Jadi sebuah hukum yang kemudian berdasarkan perkembangan peradabannya ada yang lebih baik, maka hukum itu direvisi. Atau dirasa hukum itu memberatkan bagi manusia, kemudian direvisi, dirubah. Nah, karena sohibul syariah, sohibul kalam itu adalah Allah, yang punya Al-Quran ini kan Allah, firman Allah, tanpa kecampuran apapun. Jadi Al-Quran itu tanpa ada percampuran bahasa manusia atau perkataan Nabi sekalipun tidak ada. Itu milik Allah. Jadi Al-Quran ini milik Allah. Maka yang berhak merevisi adalah Allah juga. Tidak boleh seseorang, siapapun itu, sehingga Nabi pun tidak punya hak untuk merevisi. Kalaupun ada ayat dalam Al-Quran sepertinya bertolak belakang, wah kok ini yang satu maunya kayak A, yang satu kayak maunya B. Itu bukan berarti bertolak belakang, tapi kemampuan kita yang belum sampai ke sana. Belum sampai menemukan makna yang sesungguhnya. Karena kalau di Al-Quran itu pertama jaminan bahwa Al-Quran itu tidak akan menemukan ikhtilaf. Tidak akan menemukan dua ayat yang bertentangan. Beda dengan undang-undang manusia. Undang-undang manusia itu banyak bertentangan. Ya kan? Undang-undangnya kan bumi dan air dan kekayaan alam yang di dalamnya merupakan apa? Di Undang-Undang 45 itu milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kan itu undang-undang. Tapi prakteknya kan tidak. Bumi dan air dan kekayaan alam yang di dalamnya itu milik investor. Tentara-tentara, TNI, polisi itu kan jagain perusahaan investor. Bukan dicari bagaimana caranya kalau ada investor yang masuk ke Indonesia, rakyat sekitarnya sejahtera.
Ya, itu undang-undang manusia. Jadi selalu akan ada pertentangan antara undang-undang dasar dengan peraturan daerah, peraturan pemerintah, dengan peraturan presiden. Nek dikulik itu mesti banyak perbedaannya. Banyak pertentangannya. Oleh karena itu dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Dulu saya pernah itu diinisiasi oleh LSM Nasional. Sekarang tuh wajah-wajahnya ya di LSM Pusat. Mengedukasi bagaimana pentingnya Mahkamah Konstitusi. Itu kan produk baru ya. Produk tahun 2000-an ke sini itu Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya kan tidak ada. Didesak oleh mahasiswa, oleh akademisi, oleh tokoh-tokoh nasional, sehingga dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Untuk menjembatani apabila ada undang-undang yang bertolak belakang dengan undang-undang dasar. Diadukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang dipakai apa? Undang-Undang Dasar 45. Maka seluruh pertentangannya diputuskan oleh MK. Sama Al-Quran juga. Gitu loh. Al-Quran ini sebagai sohibu syariah, pemilik syariah Al-Quran, sekaligus sebagai hakim. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Apapun yang kalian sengketakan dalam urusan agama nih, banyak persengketaan, maka hukumnya adalah Allah, hakimnya adalah Allah. Bagaimana caranya? Cari di dalam Al-Quran. Jadi kalau orang paham Al-Quran, buatan kaget, nggak apa-apa. Ulama saling bertentangan, saling berbeda pendapat kan, diadukan saja, karena Al-Quran adalah hakim tertinggi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin dan demi Al-Quran yang menghakimi. Gimana? Jadi Al-Quran ini hakim. Kalau ada produk-produk di bawah Al-Quran, kalau ada yang kira-kira kayak janggal, kayak aneh, kayak bertentangan, maka diadukan di depan Al-Quran. Kayak kita ini, umpamanya saya sering kasih contoh. Satu dunia itu sangat meyakini akan ada Dajjal. Umpamanya ya, kan semuanya jadi ideologi kan? Tidak ada orang yang tidak percaya Dajjal. Tapi juga banyak orang, bagaimana Dajjal itu rupanya? Di mana adanya? Kan tidak bisa menjelaskan. Meraba-raba semua. Bagaimana cara mengetahuinya? Adukan saja di depan Al-Quran. Mengadunya apa? Paling mudah adalah cari ada nggak pernyataannya dalam Al-Quran. Cari kata-kata Dajjal. Ternyata dicari-cari dari ujung Al-Fatihah sampai ujung An-Nas, tidak menemukan kata Dajjal. Berarti Dajjal itu bukan produk Al-Quran. Paham ya? Jadi kan kita supaya kita memutuskannya mudah gitu loh. Oh ternyata Dajjal nggak ada kok di Al-Quran. Berarti bukan produk Allah. Bukan firman Allah. Bisa jadi itu hanya dongeng masyarakat. Ya kan? Cuma orang Arab tidak jujur mengatakan bahwa itu dongeng gitu loh. Kita kan punya buto ijo. Ya kan? Kolor ijo. Punya sangkuriang. Mesti kan punya cerita-cerita, tapi masyarakat kita lebih jujur. Itu hanya cerita, tidak dimasukkan ke unsur agama. Kan enak. Ada kalau di mana itu di Bali dulu ada Nogo Sosro umpamanya. Cerita-cerita gitu. Orang kita lebih jujur, itu hanya cerita. Itu mitos. Tidak menjadi kepercayaan. Sangkuriang pernah ada kan cerita rakyat Jawa Barat menikahi ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Apa terus di sana ada sesajen untuk Sangkuriang? Kan enggak. Ada sholat berjamaah untuk Sangkuriang? Kan enggak ada. Itu hanya cerita saja. Itu ya maksudnya. Jadi Al-Quran itu selalu menjadi hakim dan Allah adalah yang berhak merevisi. Nah, kemarin saya sudah eksplorasi, ada hal-hal yang kadang
ulama-ulama itu terlalu cepat menyimpulkan bahwa ini nasah, ini mansuh. Padahal seluruh dalam Al-Quran disampaikan kalau yang mansuh ini, yang nasah ini kan disampaikan. Kayak kemarin saya ceritakan, dulu itu orang bisa menikahi saudara perempuan 2 orang. Jadi yo seneng adik, yo seneng Mbak Yuni, dinikah dua-duanya. Bisa. Karena di Al-Quran disebutkan. Tapi setelah periode Nabi Muhammad itu dilarang. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan dilarang kalian mengumpulkan 2 perempuan bersaudara. Kecuali orang-orang dahulu. Berarti kan jelas. Ada revisi. Dulu boleh, sekarang tidak boleh. Itu namanya revisi. Sama kayak perundang-undangan yang bisa merevisi juga anggota DPR. Nah, karena ini kalam Allah, maka yang merevisi juga harus Allah. Manusia tidak boleh, oh ini nasah, ini mansuh, nggak boleh. Kayak kemarin ayat wasiat. Ayat wasiat itu kutiba. Iya kan? Ditetapkan bagi kalian jika kalian hendak meninggal berwasiat selevel dengan kutiba alaikumus siyam kitabam mauquta salat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla selevel dengan kisos. Nah, ulama tidak bisa mengkompromikan antara ayat wasiat dengan faraid. Akhirnya dianggap yang satu nasah, satu mansuh. Ayat waris disebut mansuh, nasahnya ayat waris. Padahal bukan begitu. Ayat wasiat itu kutiba. Kalau ayat waris fardu. Kemarin saya sudah sampaikan bedanya faridoh sama kutiba itu. Kalau faridoh itu kewajiban yang menunggu syarat yang lain dulu. Ada keadaan-keadaan yang harus dipenuhi dulu. Seperti haji. Haji itu kan wajib. Tapi menunggu yang lain. Menunggu dia punya uang. Ya kan? Menunggu waktunya slow. Luas waktunya. Menunggu keamanan di Arab Saudinya. Menunggu kuota kan? Menunggu panggilan. Ada lagi. Jadi kewajiban yang masih ada keadaan-keadaan lain yang harus dipenuhi dulu. Zakat itu faridoh, bukan kutiba. Sama wajibnya, tapi dia menunggu syarat-syarat yang lain. Zakat itu menunggu kita punya uang dulu, punya harta dulu. Masa uang miskin kok kon zakat, yo melas tuh. Paham ya? Nah, jadi gimana coba? Waalaikumsalam. Kalau kita ini di dalam tubuh kita ini kan ada 2 unsur, nyawa sama jasad. Yang kita wudhu tiap hari itu kan ada jasad. Tapi untuk mensucikan nyawa kita caranya gimana? Oh iya, itu nanti ada penjelasannya, ya. Ya, nanti saya bahas itu. Karena itu sudah lewat sebenarnya pembahasannya. Nah, tapi di ayat besok itu ada. Di ayat besok itu ada. Ya. Jadi kita urut kacang mawon, urut kacang. Jadi nasah mansuh seperti yang sudah saya jelaskan ya. Hanya ada beberapa. Tapi kita harus konsisten bahwa nasah mansuh itu hak prerogatifnya Allah. Ayat ini sekarang am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian menghendaki menuntut rasul kalian sebagaimana sudah dituntut Musa sebelumnya? Kalau di terjemahan biasanya bertanya atau meminta, ini su'ila. Jadi ada Al-Quran itu kadang menggunakan kata yas'alu untuk bertanya. Yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Itu sebenarnya ajaran dari Al-Quran
orang beriman itu harus banyak bertanya. Jadi agama itu juga harus banyak bertanya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang harta rampasan. Harta rampasan aja ditanyakan. Gopo sih Kanjeng Nabi rampasan perang gonopo, itu ditanyakan. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anak yatim. Bertanya. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada Muhammad tentang darah haid. Yas'alunaka belum. Wa yastaftunaka fin nisa, mereka meminta fatwa kepada Muhammad tentang perempuan. Wa yastambi'unaka ahaqqun hu, mereka meminta kabar kepada Muhammad tentang Allah. Anil haq. Jadi Al-Quran sebenarnya mengajarkan kepada orang-orang beriman, banyaklah bertanya. Itu fakta nggih. Kadang kan kita dianggap kalau orang beragama itu dibunuh hak bertanyanya, tidak boleh banyak bertanya. Keliru. Jadi harus banyak bertanya. Ada yang tidak boleh. Nah, ayat ini, apakah kalian berkehendak menuntut rasul-rasul kalian? Lah yang nggak boleh itu menuntut. Sama-sama salah. Ya kan? Sama-sama salah. Tapi salah itu kalau di ilmu tafsir itu disebutnya lafadznya itu mustarok. Satu lafadz banyak makna. Seperti gini. Mata. Jadi kan semua tahu mata kan, punya mata. Mata itu kan maknanya banyak. Kalau kita lagi sakit, oh sakit mata. Matanya belesan. Sakit mata. Ada orang yang pergi ke Ternate jauh-jauh mencari mata pencaharian. Kan bukan mata itu kan. Sumber penghasilan. Sama-sama mata. Ada lagi kalau kita ngasah pesok. Mata pisau. Berarti mata punya banyak makna. Paham ya? Itu disebutnya mustarok. Satu lafadz, satu kalimat, tapi memiliki arti lebih dari satu. Sa'ala juga begitu. Jadi, sa'ala itu bisa bertanya, bisa meminta, bisa menuntut. Kalau yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Ada yang menuntut salah. Nah, ini sama seperti yang ayat dikehendaki ini. Jadi, orang-orang Bani Israel itu pernah suatu ketika meminta kepada Nabi Musa. Jadi, dulu pas mereka bareng dengan Nabi Musa itu kan sering meminta. Kayak gini bahasanya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Itu kan menuntut. Ketika orang-orang Bani Israel itu meminta kepada Nabi Musa supaya memperlihatkan Allah jahrah. Kan sama-sama meminta, tapi meminta bersifat menuntut. Bedanya apa? Kalau menuntut itu kan ada syarat. Hai Musa, kami akan beriman kalau engkau menghadirkan Allah. Niku menuntut apa meminta? Itu menuntut, bukan bertanya. Yang tidak boleh itu menuntut. Itu kan gak sopan.
Kayak gini lah. Ya Allah, kenapa sih aku ini kok dikasih rezekiku kok sempit wae. Wis nang ternate 10 tahun kok ya ngene wae. Menuntut kepada Allah padahal kita tidak tahu kehendak Allah itu seperti apa. Nabi Nuh itu kan pas gara-gara banjir besar itu anaknya itu kan disuruh naik ke kapal. Hai anakku, naiklah ke kapal supaya kalian selamat. Anaknya kan gak mau, malah melayu. Malah melayu sehingga dia tidak mau masuk kapal. Nah, kemudian anaknya kan tenggelam. Nabi Nuh menuntut ke Allah, innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, itu kan anakku. Ya kan? Itu kan anakku dan janjimu tidak akan pernah meleset. Allah kan langsung lembur. Kata Allah, dia bukan anakmu. Dia amalun gairu solih. Dia anak yang durhaka. Jadi Nabi Nuh saja dilarang untuk menuntut. Kalau bertanya boleh. Ya kan? Tidak boleh begini. Ya Allah, kenapa engkau jadikan kejahatan sih di muka bumi? Kan engkau menghendaki kebaikan, tapi kenapa engkau buat kejahatan? Niku nuntut apa bertanya? Menuntut, karena itu kehendaknya Allah. Allah berkehendak untuk menguji manusia, di depannya itu ada kebaikan, ada keburukan. Ya kan? Ada kebajikan, ada kejahatan. Untuk menguji manusia. Mana yang memilih beriman, mana yang memilih kafir. Kok kita malah menuntut seperti itu? Ya Allah, kalau engkau memang berkuasa terhadap segala sesuatu, coba bumi ini masukkan ke dalam telur. Ya kan? Kan orang-orang sekarang kan aneh-aneh. Nah, di Al-Quran dibedakan. Ada bertanya, ada menuntut. Yang tidak boleh itu menuntut. Kalau bertanya diajarkan, karena ilmu itu bisa terbuka dimulai dari sebuah pertanyaan. Gitu kan? Kayak anak kecil mikir, kok ono aku yo? Kok aku jadi sokon dia aku iki? Bapak karo emak kok nang kamar terus? Kan dulu pernah kalau kita ledek-ledekan, kamu itu dulu ngambilnya itu pas hujan-hujan ada di got tuh. Kalau bedo anaknya kan gitu. Oh, anaknya ngamuk-ngamuk. Masa aku dari got ya? Iya. Lah abang dari mana? Oh, abang itu ayah lagi bersin. Hasim, keluar tuh abangmu. Bertanya. Nah, ketika bertanya semakin dewasa kan jadi ilmu pengetahuan. Jadi orang beriman itu dianjurkan bertanya. Begitu banyak ayat Al-Quran yang menerangkan yas'alunaka, mereka bertanya. Yang tidak boleh itu menuntut. Jadi Nabi Nuh itu sampai ta'awud ya, sampai berlindung kepada Allah dari menuntut hal-hal yang dia tidak ketahui. Malai salaka bihi ilm. Jadi ya Allah, ampuni dosa-dosaku, dosa-dosa aku menuntutmu untuk sesuatu yang tidak aku tahu. Kalau menuntut kan memang harus tahu. Seseorang berikhtiar menuntut pengen jadi polisi, dia kan harus tahu polisi itu seperti apa. Gimana? Seorang bapak mondok ke anake ke pondok, kan sebelum mondok dia harus tahu mondok itu seperti apa, hasilnya nanti seperti apa, prosesnya seperti apa, biayanya kayak ngapa, kan gitu. Jadi kalau kita menuntut, ada tuntutan di dalam diri kita itu untuk sesuatu yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui jangan sekali. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti sesuatu yang kalian tidak tahu. Banyak sekarang orang yang malah mengikuti yang dia tidak, tanpa pengetahuan dia ikuti. Nah, itu yang kelirunya.
Terlalu lama kita mengikuti habaib, ternyata habaibnya bodong umpamanya. Kan jadi penyesalan itu. Gitu loh. Itu karena kita biasa mengikuti tanpa pengetahuan. Orang banyak itu begitu. Semuanya ketika menganggap bahwa Dajjal itu akan lahir, akan turun di dunia, semuanya ngikuti. Pas ditanya, nang di Dajjal, ya orang ngerti. Cari ini, nah gitu kan. Siapa nama orang tuanya saya? Nah, jadi umat Islam itu harus banyak bertanya, tapi jangan banyak menuntut. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahroh fa akhadathhumus sha'iqatu wa antum tanzurun, sampai gitu. Dia pengen menuntut kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa memperlihatkan Allah. Jadi saya tuh kadang kalau ahlul kitab itu memang jadi contoh buat kita kan. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazila alaihim kitabam minas sama. Nabi Muhammad pernah dikasih pepeling sama Gusti Allah. Orang-orang ahlul kitab itu Muhammad, yas'aluka ahlul kitabi an tunazila alaihim kitabam minas sama. Mereka itu pasti akan meminta engkau supaya menurunkan kitab dari langit. Jadi suatu saat mereka akan meminta engkau menurunkan kitab dari langit, baru mereka akan beriman. Sebagaimana Musa dulu pernah diminta untuk memperlihatkan Allah. Itu kan bukan bertanya, itu menuntut. Aku gelem iman, nek kamu mendatangkan Alkitab dari langit. Faqad sa'alu Musa akbaru min dzalik. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, am turiduna, apakah kalian, ini berarti kan hitobnya buat orang-orang beriman. Apakah kalian juga berkehendak, berkeinginan untuk menuntut kepada Rasul kalian? Rasul kalian itu kan berarti Nabi Muhammad. Apakah kalian juga berkeinginan untuk menuntut Rasul kalian sebagaimana dituntut Nabi Musa? Nah, jadi sahabat-sahabat itu begitu ayat ini turun ya takut, tidak berani. Kenapa? Jawabannya di potongan selanjutnya. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa as-sabil. Barang siapa yang mengganti keimanan dengan kekafiran, sungguh dia tersesat. Karena kalau menuntut itu potensi kafirnya besar. Hai Musa, kami akan beriman kalau engkau memperlihatkan Allah secara nyata. Terus kan jawaban Allah tidak bisa dilihat kan itu. Ya gak iso. Gak iso, Allah itu maha gaib. Akhirnya apa? Orang yang menuntut itu kan pasti gak iman. Ya kan? Yang tadinya mau beriman menjadi gak beriman. Karena tuntutannya tidak mesti dipenuhi. Itu Nabi Musa mungkin karena terpengaruh ya. Terpengaruh oleh tuntutan umatnya, Bani Israel. Itu benar-benar Nabi Musa itu, kalau Nabi Muhammad kan Isra mungkin ya. Nabi Musa itu dibawa ke Tursina, sawan dumateng Gusti Allah, itu nanya ke Gusti Allah. Robbi arini andur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah engkau supaya aku bisa melihatmu. Nabi Musa sampai bertanya, menuntut kepada Allah. Robbi arini andur ilaik. Ola lantaroni walakinin dur ilal jabal fa inistaqarra makanahu fasawfa taroni. Itu di surat Al-A'raf nanti di depan. Bahasanya Allah apa? Lan, pakai lan. Beda, bukan lam ya. Kalau lan artinya pasti. Tidak akan pernah, itu lan, never. Lantaroni, kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Lantaroni. Kemarin saya sudah sempat menjelaskannya, ada ro'a yaro, ada syahida, ada nadoro ya. Itu buka di YouTube nanti ketemu itu.
Supaya kita jangan, oh Allah nggak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa. Allah itu hanya bisa dirasakan lewat kesadaran. Ya kan? Kesadaran bahwa kita setelah melihat awan ini bergerak, melihat tumbuhan bergerak tumbuh, anak-anak lahir dari kecil sampai besar, sampai meninggal lagi, itu kan kita menyadari bahwa alam ini dengan segala isinya ada penciptanya, ada pemeliharanya. Ya kan? Itulah Allah. Ketemunya lewat kesadaran. Orang Yahudi, orang Bani Israel pengen melihat Allah secara nyata. Nah, kata Allah, lantaroni, kamu pasti tidak akan pernah bisa melihatku. Walakinin dur ilal jabal, lihatlah gunung itu. Fa'inistaqarra makanahu fasaufa taroni. Kalau kamu bisa melihat gunung itu sekarang nih, kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa soiko. Begitu Musa nengok, hancur gunung itu. Boom. Ya kan? Jadi baru disuruh nengok. Kalau kau nengok gunung itu masih di tempatnya, kau akan melihatku. Begitu nengok, hancur gunung. Bagaimana mungkin bisa melihat Allah? Maka kemudian jatuh tersungkurlah Musa, pingsan Nabi Musa. Allah itu jangan dibayangkan makhluk seperti kita, punya materi. Iya kan? Jadi Allah itu maha gaib. Tidak ada yang bisa melihat Allah. Melihat ya, bukan dengan kesadaran. Tidak ada di dunia ini. Jadi kalau ada orang yang bicara, kemarin saya bertemu Allah di perapatan. Di Maliaro namanya. Itu pasti bohongnya gitu. Pasti bohongnya. Tidak ada. Jadi fa'inistaqarra makanahu fasaufa taroni. Falamma tajalla rabbuhul jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa soiko. Nabi Musa aja langsung pingsan. Nah, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu pernah menuntut kepada Musa untuk memperlihatkan Allah. Maka Gusti Allah memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabatnya. Apakah kalian juga mau menuntut kepada Rasul kalian sebagaimana Musa dituntut? Karena kalau menuntut itu, dia akan lebih dekat kepada kekafiran. Pak, tukokno motor ya? Nek gaji tukokno motor, aku ora sekolah. Nuntut kan? Itu menuntut. Coba kira-kira bapak ini ora duit-duit, piye? Ya kan? Akhirnya anak ini bisa nggak sekolah beneran. Kan? Nek kira-kira sampean ora iso ngetok ke Gusti Allah, aku kufur wae. Itu kan jadi kufur beneran. Nah, maka peringatannya di potongan selanjutnya, barang siapa yang mengganti keimanannya dengan kekufuran, itulah orang yang tersesat senyata-nyatanya. Jadi kalau menuntut itu konsekuensinya. Makanya lebih baik kita itu banyak bertanya. Kalau banyak bertanya itu buahnya ilmu. Kenapa ya jamur ini tidak bisa berkembang biak, tapi kok orang ketok perkawinannya kan gak kelihatan? Bertanya. Ketika timbul pertanyaan, akan ada penelitian kan? Akan ada analisa. Diperhatikan. Akhirnya kan jadi ilmu. Oh ternyata dia berkembang biaknya dengan spora. Ya kan? Loh, kenapa sih ini tonggone sakit pilek, demam, kok anakku juga sakit pilek dan demam juga? Kenapa? Oh ternyata secara medis ada penularan. Kan melahirkan ilmu. Kalau bertanya pasti melahirkan ilmu. Jangan sekali-kali menganggap bahwa yang paling baik orang beriman adalah orang yang tidak banyak bertanya. Keliru. Orang iman itu harus banyak bertanya. Lebih dari 10 ayat ya yang saya bacakan itu. Yas'alunaka madza yunfikun.
Mereka akan bertanya kepada Muhammad bagaimana cara bersedekah, bagaimana cara berderma. Nanya. Sampai akhirnya lahir konsep, oh kamu itu kalau bersedekah, ring pertama ibu bapak, kan gitu. Yang kedua anak yatim, sebutin sama Al-Quran. Yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya kepada Muhammad tentang anfal, tentang harta rampasan. Akhirnya ada konsepnya, oh harta rampasan itu fadillahi wali rasulihi alayah. Yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya kepada Muhammad tentang darah haid. Qul huwa ada, itu adalah kotoran saja. Nah, jadi semuanya akan dijawab, semuanya akan menjadi ilmu. Jadi orang beriman salah besar kalau orang beriman itu dianggap yang terbaik adalah yang tidak banyak bertanya. Bertanya itu akan melahirkan ilmu. Karena umat Islam sudah lama tidak banyak bertanya, akhirnya yang bertanya orang Eropa, orang Amerika. Akhirnya ilmu dikuasai oleh mereka karena mereka banyak bertanya. Ini karena tadi kata-kata sa'ala dianggap itu satu makna. Jadi ketika mereka berkehendak kepadamu, apakah kalian menginginkan bertanya kepada Rasul kalian? Diartikan bertanya. Memang kata-katanya kan sama. Sa'ala yas'alu. Tapi konteksnya berbeda. Ini yang saya maksud. Jadi kalau ketemu kata-kata sa'ala, lihat konteksnya. Ada bisa bermakna bertanya, ada makna menuntut, ada makna meminta. Itu sangat berbeda. Kalau konteks menuntut itu ya kayak tadi. Kayak Nabi Nuh menuntut, kenapa anakku tenggelam juga, ya Allah. Kan menuntut. Padahal innahu amalun ghairu sholih. Nah, itu pula yang jadi dasar ulama kalau anak-anak kita kafir itu tidak dapat waris kan. Karena sudah dianggap bukan bagian dari keluarga. Itu ya. Jadi ketika menemukan kata-kata sa'ala yas'alunaka itu tergantung konteks ayat atau siyakul kalam kalau bahasa di pondok gitu tuh. Runtuyan kalimatnya seperti apa. Gitu ya. Jadi ayat ini memberi motivasi kepada kita sesungguhnya orang-orang beriman itu harus banyak bertanya. Tapi lebih baik sedikit menuntut karena menuntut itu punya konsekuensi, ya kan? Kan ada tantangan kalau tuntutan kan begitu. Kalau Papua tidak diberikan uang yang banyak, kami akan keluar dari Indonesia. Nah, itu tuntutan kan, bukan bertanya. Nah, orang beriman itu harus banyak bertanya karena kita merasakan sendiri, Pak. Kita merasakan apa orang Islam itu bodoh-bodoh. Sehingga seluruh peradaban itu dibikin bukan oleh orang beriman. Sedikit sekali orang beriman yang jenius kan. Itu karena dasarnya kita sudah di kreativitas orang beriman kadang sudah dihalangi sejak awal. Yo kayak gini lah. Oh, saya ingat ini cerita ya. Jadi ketika saya belajar Al-Quran, saya memang tertarik dari kecil Al-Quran. Belajar membaca, memaknai. Kemudian salah satu yang biasa mengendorkan semangat itu, tidak semua orang bisa paham Al-Quran. Tidak semua orang. Jangan hati-hati dengan Al-Quran. Jangan sembarangan. Kan kalau orang mentalnya nggak kuat, oh iya ya ngapain? Ya kan? Dihalang-halangi. Seolah-olah Al-Quran itu sulit dan hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami Al-Quran. Padahal kuali. Al-Quran ini bahasanya Allah. Bahasanya pencipta kita. Dia sudah mengukur bagaimana cara membuat firman Al-Quran yang bisa dipahami oleh bangsa manusia. Yang bisa dipahami oleh orang-orang beriman dengan mudah. Maka
ayat walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir itu berulang lebih dari 3 ayat. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Kenapa sedikit sekali kalian yang memahami? Fahal mim mudzakir. Makanya saya selalu menganjurkan jamaah-jamaah itu silakan baca kalian Quran dengan terjemahannya itu baca. Kalau kita baca Quran saja kan nggak belajar terjemahannya, ya nggak dapat apa-apa, Pak. Ya betul. Kan nggak dapat apa-apa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nggak paham maknanya. Nggak dapat ilmunya, Pak. Padahal kalau tahu maknanya itu ilmunya besar. Masih kalian cerita Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Itu kan mendirikan Muhammadiyah dari ayat itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnauna maun. Jadi orang-orang yang berdosa beragama, bohong dalam beragama ketika orang-orang itu menyia-nyiakan menghardik anak yatim. Itu yang kemudian menggerakkan beliau membuat sebuah perkumpulan untuk menangani masalah-masalah sosial dan masalah kesejahteraan Muhammadiyah. Terinspirasi dari satu surat itu. Jadi jenenganiku Ustadz Ustadz sekalian tidak apa-apa baca terjemah Al-Quran. Itu hanya 1-2 yang kemudian kadang tidak pas, ya kan? Lebih banyak pasnya. Kalau tidak pas itu kadang tadi itu di situ artinya apa? Amturiduna antasolo itu meminta apa bertanya. Karena yang tepat itu adalah menuntut. Sama seperti diterjemahkan ini dengan surat An-Nisa tadi. Yas'aluka ahlul kitabi antunazzila alaihim kitaban minas sama. Kan yas'aluka juga. Tapi karena tuntutannya itu minta kitab dari langit supaya diturunkan. Jadi kalau kamu mau saya beriman, tolong turunkan kitab dari langit. Itu kan bukan bertanya. Berarti itu menuntut. Jadi artinya yas'aluka ahlul kitabi, orang-orang ahlul kitab itu menuntut kepada Muhammad. Antunazzila alaihim kitaban minas sama supaya diturunkan sebuah kitab dari langit. Nah, kalau menemukan itu kan 1-2. Jadi yas'aluka itu konteksnya kalau menuntut tadi ya, ada lagi meminta. Meminta itu seperti kalau Nabi bicara la as'alukum alaihi ajro. Aku tidak meminta upah kepadamu. Ya kan? Seluruh Nabi kan gitu. La as'alukum alaihi ajro. As'alu. Sa'ala yas'alu fi'il mudhari'. Itu artinya bukan menuntut, aku tidak meminta upah kepadamu. Ya kayak kita pengajian kan. Jadi kalau pengajian yang membacakan kitab Allah, itu memang attitude-nya Nabi tidak pernah meminta upah apapun. Seluruh Nabi. La as'alukum alaihi ajro. As'al di situ maknanya meminta. Kami tidak pernah meminta upah kepada kalian. Jadi ada bertanya, ada meminta, ada menuntut. Kalimatnya sama. Sa'ala yas'alu. Itu namanya mustarok. Ya. Paham gih? Jadi belajar Al-Quran itu kita belajar ilmu. Kita akan dapat ilmu yang banyak dari Al-Quran. Mungkin sesuatu yang tidak kita pernah dengar sebelumnya. Tapi rasakan saja. Ketika mengkaji Al-Quran, ilmu kita bertambah. Kalau kita di luaran sana kita mengaji agama dari versi lain, kadang sudah standar saja. Kita mendengar ya, bisa 10, bisa 20, gitu-gitu aja. Tapi ketika baca Al-Quran, Al-Quran itu seperti mutiara yang setiap sisinya memberikan kilauan yang berbeda. Mungkin kalau mengaji tafsir selain dari saya, akan menemukan orang memaknai dari kata-kata yang lain. Kalau saya ayat ini kan
saya maknai dari kata sa'ala yas'alu. Yang lain mungkin akan mengartikan mencoba menelaah dari wa may yatabaddalil Quran. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Dieksplorasi dari situ akan ada ilmu baru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti terkait pertanyaan Bapak itu akan ada di ayat wa aqimus sholata wa atuz zakah di ayat 110. Nah, itu insya Allah kita akan kupas lagi tentang bagaimana cara membersihkan jiwa, bagaimana cara ngempani, memberi asupan pada jiwa. Karena jiwa juga seperti tubuh, dia butuh asupan gizi, butuh makanan. Sebagaimana juga butuh kebersihan, ada bersih badan, ada bersih jiwa. Itu bagaimana caranya? Nah, itu ada wa aqimus shalah wa atuz zakah. Insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.